Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, kalau dalam bahasa ilmu sosial, teman-teman mungkin akrab ya, ada istilah toleransi. Toleransi itu kita menerima beda makna, keragaman secara pasif. Ini sebenarnya nilai paling rendah, paling dasar. Kalau kita toleran saja tidak bisa bubar, sudah. Kan banyak orang itu, toleransi jangan kebablasan. Bablas ke atas bagus, bablas ke bawah memang jangan. Bablas ke bawah itu jadinya tidak toleran. Jadi jangan sampai kita tidak toleran, itu saja dulu. Kalau toleran saja kita tidak mampu, hidup kita akan sangat sulit, sangat berat. Tapi toleran itu minimal sebenarnya. Ada yang lebih dari itu. Toleran itu kan berarti kita menerima orang lain dengan makna yang berbeda. Ada yang lebih tinggi dari itu, yaitu kalau bahasa ilmu sosialnya lagi namanya mutual understanding. Ini tidak sekedar aku izinkan engkau beda makna, tapi aku berusaha memahami maknamu juga. Engkau boleh juga, ini loh makna yang dari saya. Ini naik kelas daripada sekedar toleran. Jadi tidak sekedar biarlah engkau beda. Biasanya karena kalau sekedar pasif ini masih mudah konflik. Yo silahkan kamu dengan keyakinanmu, tapi jangan nyenggol-nyenggol aku ya. Jangan deket-deket aku, kalau nyenggol aku tak sikat misalnya. Nah ini masih rentan konflik. Tapi bisa naik kelas satu level itu mutual understanding. Kamu memberi makna begitu itu kayak gimana ya asal usulnya. Kayak gimana ya polanya, kayak gimana, dasarmu apa? Ini, pantes kamu melihat itu dengan cara semacam itu, sehingga maknamu begitu. Kalau aku melihat ininya sih, sehingga maknaku begini. Nah, ini akhirnya kita bisa saling memahami. Ada lagi yang lebih tinggi dari itu. Kalau bahasa ilmu sosial namanya prokreasi. Dalam beda makna ini, kita produktif, kreatif, yuk bareng-bareng yuk menyumbangkan apa sesuai makna kita yang berbeda ini. Ini namanya prokreasi. Saya punya makna ini, kamu punya makna ini. Apa yang bisa kita berikan untuk hidup kita bersama ini. Nah, kalau yang kedua tadi kan hanya apa yang bisa aku berikan, apa yang bisa kamu berikan. Kalau yang ketiga ini apa yang bisa kita berikan dalam perbedaan makna ini. Apa yang bisa kita sumbangkan. Nah, ini level 3. Jadi kalau di ranking tadi ya, kenapa kita tidak boleh judge makna dari orang lain dan bagaimana caranya, ya kita kenapa tidak ngejudge, pasti nanti konflik kalau kita ngejudge orang lain. Caranya minimal toleran, minimal itu. Kalau toleran saja kita tidak bisa selesai hidup bersama kita. Naik satu level saling memahami. Saling memahami itu, kamu begitu toh kebiasaanmu, aku maklum deh kamu. Nah, naik satu level prokreasi. Kita produktif, menyumbangkan sesuatu yang besar, yang berharga. Kalau teman-teman sulit memahaminya, bayangkan menikah suami istri. Itu kalau enggak toleran, enggak lama bubar. Ya kan, toleran itu minimal. Saya ngerti suamiku atau istriku kebiasaannya begini atau begitu, ya sudah aku terima. Lebih bagus lagi saling memahami. Kenapa sih kok kamu begitu, alasannya apa? Oh iya, aku begini alasanku begini sih. Oh ya sudah, saling memahami. Lebih bagus lagi dalam perbedaan itu kita saling menguatkan. Ini yang prokreasi tadi, makanya ada hadis yang bunyinya ikhtilafu ummati rahmah. Ikhtilafu ummati rahmah itu ketika kita beda-beda, ini anugerah yang luar biasa. Kenapa? Kita jadi kuat. Di ruangan ini, misalnya beda-beda. Ada yang ahli kesehatan, ada yang ahli manajemen ekonomi, ada yang ahli biologi, ada yang... Ini kan macam-macam keahliannya. Loh itu kita kuat. Ada problem apapun kita punya senjata menghadapinya. Bayangkan kalau satu ruangan ini filosof semua. Oh itu ruwet kan, mesti ono apa-apa di ngayal dulu, debat dulu, enggak jalan-jalan. Wah, repot. Filosofnya satu saja, yang satu nanti bagian biologi, yang satu bagian matematika dan lain sebagainya. Ini kita jadi kuat.
powerful kita. Kenapa? Karena beda-beda tadi kita saling mengisi di titik-titik kosong yang belum ada isinya. Ini boleh dibawa ke kenapa hidup berbangsa kita belakangan agak panas, mungkin kita belum naik kelas dari level toleran atau toleran saja diprotes. Iya, sekarang toleran saja diprotes. Nah, jadi ayo ya kita mulai, ini yang saya sebut tadi manajemen hidup bareng-bareng. Itu diantara gunanya menghilang sebentar tadi. Kalau kita sibuk terus dalam kerumitan hidup keseharian kita, mungkin kita sulit menemukan waktu untuk mikir, oh iya ya mungkin selama ini aku terlalu egois. Oh mungkin selama ini aku terlalu ingin menang sendiri. Oh ya aku enggak sadar ternyata yang saya lakukan itu menyakiti. Kok yo aku punya teman tiap hari tak tanya kapan nikah, ya jangan-jangan sakit hati dia kalau saya gituin terus. Seandainya aku begitu kan ya mungkin ya jengkel, ya sebel. Nah ini caranya untuk manajemen hidup bersama. Ada lagi satu tips dari Al-Quran yang bunyinya fastabikul khairat. Jadi ketika kita beda-beda, yuk berlomba-lomba dalam kebaikan sesuai ranah kita, sesuai keahlian kita. Kalau saya ngertinya sain Pak, ya sudah lakukan kebaikan sebanyak mungkin dari ranah sainmu. Kalau saya ngertinya fikih Pak, lakukan kebaikan sebanyak mungkin dari ranah fikihmu. Biar nanti Allah yang menilai. Dalam perlombaan kebaikan ini siapa yang menang. Dan di antara kuncinya menang adalah yang pertama jangan merasa menang duluan. Biasanya merasa menang duluan itu terus males berlomba. Aku wis ahli kok. Aku wis menang kok. Wong tadi malam saja Victor Axelsen kalah kok. Bulu tangkis itu. Kamu kemarin nganggapnya enggak mungkin kalah ini. Wis Denmark ini luar biasa. Ternyata ya bisa kalah. Jangan-jangan merasa menang duluan. Ketika merasa menang duluan enggak optimal. Atau menganggap jurinya lebih suka padaku. Nah, itu biasanya gampang kalah juga dalam hidup ini. Tenang aja, Allah lebih ridho padaku misalnya. Itu biasanya tidak serius juga. Jadi merasa lebih dibela oleh jurinya. Itu terus kamu asal-asalan. Atau sibuk dengan kejelekannya lawan, tidak memperhatikan kelebihan dirinya. Jadi kalau orang bertarung itu terus sibuk kamu jeleknya apa, kamu jeleknya apa. Dia tidak melihat, tidak mengoptimalkan kemampuannya. Itu biasanya ya mudah kalah. Jadi ingin tahu lemahnya musuh tapi tidak mengeksplorasi kepandaiannya dia. Akhirnya ya mungkin dia tahu, oh musuhku itu lemahnya di sini-sini. Lah terus kamu kelebihannya apa? Tidak tahu. Jangan-jangan aku sejelek dia juga. Ini rumus-rumus untuk fastabikul khairat. Ini saya membaca seperti ini ya, dari bukunya Mizan juga, tulisannya Farid Esak. Coba dicari ya buku lama itu. Ini Mizan ini banyak membantu saya dulu zaman kuliah. Meskipun saya tidak pernah beli, tidak punya uang zaman dulu. Jadi saya dulu itu di seberangnya kampus UIN itu ada toko buku Gunung Agung namanya. Dan itu setiap kali jeda kuliah saya ke situ, baca buku. Alhamdulillah zaman dulu bukunya masih belum dibungkus plastik. Jadi iya masih belum disering. Jadi enak kalau kosong itu duduk di sana baca, nanti tak tekuk tak tandai besok ke situ lagi. Zaman dulu begitu. Loh saya enggak kuat kalau harus banyak beli buku zaman itu. Jadi ya dapatnya dari situ. Meskipun diliriki sama satpamnya enggak apa-apa, loh cuma dilirik aja. Jadi akhirnya dapat banyak di situ, termasuk yang dari Farid Esak tadi. Pahamilah logiknya orang berlomba. Pakai itu untuk hidup kita, termasuk berlomba dalam kebaikan. Baik, saya kira itu Mbak Dita. Iya, baik, terima kasih. Ada lagi satu pertanyaan terakhir ya, mungkin karena acara kita mepet. Di belakang boleh satu, tolong. Sambil juga mengingatkan di acara perayaan puncak Mizan 40 ini bukan